wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah Jalla, kemudian selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi berbahagia, satu sifat yang mesti kita miliki sebagai orang beriman, di mana kalau kita punya sifat ini, maka insya Allah kita akan rasa damai, terasa nyaman dalam kehidupan di dunia, apalagi kehidupan berakhirat. Sifat apakah itu? Yaitu sifat qanaah. Qanaah ini artinya rela menerima segala hal yang Allah berikan kepada kita, puas dengan apa yang ada. Andaikan ini dimiliki seorang istri, sifat merasa puas dengan apa yang ada, Masya Allah, dia akan menjadi istri yang solehah, tidak banyak tuntutan. Begitu juga kalau dimiliki oleh seorang suami, maka sepasang suami istri ini akan hidup dengan tenang, akan bahagia. Lawan dari qanaah ini adalah toma, yaitu serakah, tak pernah puas, selalu berkeluh kesah. Maka Allah katakan dalam Quran, sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu watak dasarnya diantaranya adalah selalu berkeluh kesah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika orang mempunyai sifat qanaah ini, maka di dalam qanaah ini akan ada yang namanya apa? Dia rela dengan segala yang Allah berikan, kemudian selalu bersangka baik kepada Allah. Apa yang Allah berikan itu kepadanya, dia bersangka baik itu adalah yang terbaik bagi dirinya. Kenapa? Karena yang tahu tentang kita ini Allah Azza wa Jalla. Kita tidak tahu dengan kita ini, Pak. Yang tahu dengan kita ini adalah Allah Azza wa Jalla. Maka Allah katakan, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal itu baik bagimu, kata Allah. Itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang mengetahui dan kamu tak tahu apa-apa. Kamu tak tahu apa-apa. Nah, hadirin berbahagia, ketika orang punya sifat ini bukan berarti pasrah, tidak. Dia tetap akan berusaha, katakanlah dalam bab rezeki. Dia akan pergi pagi sampai sore berusaha. Kalau dia sakit, dia akan berobat gitu. Kalau dia sakit, dia akan berobat. Berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang terbaik. Tapi setelah dia berobat, kalau dia sakit, bahwa dia yakin apa yang Allah berikan itu yang terbaik bagi dia. Andaikan belum sembuh, itulah yang terbaik bagi dia. Karena ketika berobat adalah satu pahala, menerima kenyataan yang Allah berikan juga satu pahala. Berusaha adalah satu pahala, menerima berapa yang Allah berikan itu juga satu pahala. Nah, masalahnya manusia ini karena keserakahan, dia tidak mampu menerima apa yang Allah berikan. Sehingga selalu kurang, Pak. Selalu kurang. Allah katakan, inna a'toina kal kautsar. Kami, kata Allah, telah berikan kalian apa? Kami telah berikan kepada kalian itu nikmat yang banyak. Siapa yang ucapkan itu? Siapa yang menyampaikan bahwa telah diberikan nikmat yang banyak kepada kita? Allah Azza wa Jalla. Allah yang mengatakan bahwa Allah telah berikan kepada kita nikmat yang banyak. Tapi sebagian manusia ada juga yang mampu mengatakan semua kurang. Masih kurang.
tak pernah cukup. Ya, tak pernah cukup. Kenapa? Karena dia melihat apa yang ada pada orang lain atau dia melihat apa yang tidak ada pada dirinya. Ketika seseorang melihat apa yang ada pada dirinya, pasti dia akan merasa lega gitu. Kenapa? Mungkin satu nikmat dia tidak miliki, tapi nikmat yang lain masih banyak dia miliki. Nah, maka Nabi katakan, wardo bima qasamallahu lak takun agnan nas. Terimalah apa yang Allah berikan kepada kalian, kata Nabi, dengan ridho, dan kalian akan pasti menjadi orang yang terkaya. Nabi yang mengatakan, terimalah apa yang Allah berikan kepada kalian. Karena memang setiap kita ini ketentuannya masing-masing, Pak. Si fulan kaya, kita kurang. Si fulan sehat, kita sakit. Ya. Nah, ini yang kalau kita mau melihat dengan qanaahnya kita, maka kita akan mampu menerima gitu. Kita akan mampu menerima. Tapi kalau ada sifat tamak dan seseorang, ini yang membuat orang susah. Ya, tak pernah bersyukur kepada Allah. Maka Nabi katakan, laukana bani Adam wadiyan min mal la bataga salisan. Andaikan anak Adam itu diberi 2 lembah emas, dia pasti minta yang ketiga. Minta yang ketiga, Pak. Wala yamla'u jawfa ban Adam illa turab. Tidak ada yang bisa memenuhi perut anak Adam itu kecuali tanah. Siapa yang bilang saya sudah cukup, ya, walaupun dia sudah banyak memiliki harta, tapi juga tidak pernah merasa cukup, masih kurang. Kenapa? Sifat qanaah yang tidak ada. Ya, maka Nabi katakan, laisa ginal an kasratil harat walakin ginal ginan nafs. Tidaklah dikatakan orang kaya itu orang yang banyak harta, tapi orang yang kaya itu, kata Nabi, adalah orang yang kaya hati. Ya, orang yang kaya hati. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan, ini yang nak kita usahakan. Apa nak kita usahakan? Puas. Puas dengan segala pemberian Allah. Ya, puas dengan segala pemberian Allah. Kenapa? Yang pertama, kita memang tidak tahu apa-apa dengan kita. Yang tahu itu Allah. Kita telah minta, ya Allah berikan yang terbaik. Allah telah berikan yang terbaik. Tapi dalam pandang kita belum terbaik. Ini masalah. Yang kedua, hidup ini bukan satu bab. Bapak Ibu, hidup ini bukan satu bab. Dia berjilid-jilid hidup ini. Berjilid-jilid. Sampai kapan? Sampai kapan hidup ini? Tentunya nanti ketika kita mati di akhir hayat kita, ucap kalimat la ilaha illallah atau husnul khotimah, Allah telah putuskan kita masuk surga, itulah akhir kehidupan yang terbaik. Jadi jangan lihat satu bab ketika kita susah, lalu ini satu hal yang buruk bagi kita. Tidak. Satu ketika Luqmanul Hakim bilang sama anaknya. Itu dalam Al-Quran itu ada surat Luqman, ya. Ya, surat Luqman. Maka Luqman itu bilang kepada anaknya, wahai anakku, apapun yang Allah berikan kepadamu, maka katakan itu yang terbaik bagimu. Ya, itu yang terbaik bagimu. Nah, kata anaknya, wahai ayah, kalau ini saya belum sanggup lagi, wahai ayah. Bagaimana ini? Kata Luqman, kalau begitu ayo kita tanya sama Nabi. Singkat cerita, berjalanlah mereka. Perjalanan yang panjang. Sehingga kuda yang dinaiki pun juga kecapean. Akhirnya berjalan kaki. Ketika berjalan kaki itu, anak Luqman ini keinjak tulang. Ya, keinjak tulang. Sehingga tembus sampai ke atas tumitnya itu, Pak. Keinjak tulang. Sebelum itu apa? Sebelum itu Luqman menengok di depan matanya itu, tidak jauh dari dia, ada satu kegelapan yang luar biasa. Dia pikir itu mungkin satu kampung yang penuh dengan tumbuhan, hutan-hutan dan segala macam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika anak dia itu sudah tertusuk tulang, sebagai seorang ayah,
air matanya tumpah, kemudian dia cabut dengan giginya tulang yang ada di punggung kaki anak Luqman itu. Ketika air matanya tumpah, jatuhlah kena ke muka atau ke pipi anaknya. Pada saat itu anaknya terbangun. Ketika anak terbangun, dia tengok ayahnya menangis, maka dia bilang, wahai ayah, tadi ayah katakan, apa yang terbaik yang Allah berikan ini yang terbaik. Sekarang kenapa ayah menangis? Dan bagaimana dengan saya ini? Kata Luqman, wahai anakku, air mata ayah ini adalah air mata kasih sayang seorang ayah kepada anak. Tidak ada ayah yang tidak sayang sama anak. Kalau boleh ditukar hari ini posisi, saya mau menggantikan posisimu. Dan apa yang terjadi bagimu, bisa jadi nanti Allah akan menghindarimu dari musibah yang lebih besar daripada ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah itu, yang gelap gulita tadi di hadapan Luqman tidak ada lagi. Tidak lama setelah itu, datanglah satu orang yang berbentuk manusia, maka dikatakan dalam Minhajul Qasidin itu, dia adalah Jibril alaihissalam. Dia tanya kepada Luqman, wahai Luqman, ada apa dengan anakmu? Maka diceritakanlah kronologisnya oleh Luqman. Tadi berbahagia, maka Jibril bilang, wahai Luqman, saya diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkan satu kampung yang ada di hadapanmu itu. Dan pada saat itu engkau berjalan sana. Kalau kau sampai di situ, maka engkau dan anakmu itu akan hancur bersama kampung itu. Tetapi caranya bagaimana? Maka pada saat itu diperintahkan aku untuk menusukkan tulang kepada anakmu itu. Sehingga kalian terselamatkan. Inilah satu kisah. Artinya apa? Dalam pandangan kita yang namanya itu adalah sakit, tapi di balik itu ada kebaikan. Siapa yang bisa menerima semua itu? Adalah orang yang bersifat qanaah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau sebaliknya yang kita punya sifat tamak, keserakahan yang ada, maka dunia ini kan terasa sempit dan tak akan pernah ada kenyamanan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.